Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kanal 3, jumpa lagi kita di Ngobrol Bareng Habib. Saya memperkenalkan diri lagi, saya Ega dan tamu saya Habib Faisal Jindan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Ega. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih Habib. Ya. Kali ini mungkin temanya agak nakal ini. Karena saya mau tanya ke Tapi Habib tidak ini. senakal Mas Ega kan? Oh ya, saya lebih nakal Bib daripada tema ini. Jadi begini Bib, yang pertanyaan mendasar, kadang dulu saya sering mempertanyakan juga itu. Bagaimana kita sebagai manusia ini, manusia dengan kehidupan kita sehari-hari, jadi ada pertanyaan kayak begini. Bahwasanya pentingkah kita ini beragama? Dalam arti kata, kalau saya udah bisa merasa diri saya sudah berbuat baik sama orang lain, merasa tenang, merasa bahagia dengan keluarga, apa agama itu masih penting atau dipenting-pentingkan? Apa betulnya agama itu penting? Makanya saya bilang ini, pentingkah kita beragama, Habib? Ya. Ya, tentu untuk mengukur penting atau tidak, kita jawab di akhir aja. Ya. Nah, sebenarnya pertanyaan, mengapa agama ini Allah turunkan kepada manusia? Ya. Pertama, ingin memanusiakan manusia. Bagaimana manusia itu berlaku selayaknya manusia. Begitu. Tentu manusia itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Sifat manusia itu kalau dalam kita sebutlah mustalah Islam, itu sebagai khalifah. Sebagai khalifah, betul. Kita sebutlah sebagai pemimpin. Kalau pemimpin pasti dia sifatnya harus memperbaiki, mengayomi dan sebagainya. Kalau manusia itu sebagai pemimpin, lalu apa yang dihadapkan pada selain dirinya adalah bukan pemimpin. Dari alam ini, tumbuhan, makhluk yang lainnya adalah bukan pemimpin. Yang pemimpin adalah manusia. Tapi terkadang manusia itu dengan keterbatasannya suka keluar dari relnya. Maka Allah turunkan agama. Dalam pengertian Allah turunkan para nabi, para rasul, kitab suci untuk memberikan batasan agar manusia tidak keluar dari rel dalam bentuk syariat maupun menyempurnakan. Nah, ini kalimat perlu digarisbawahi, menyempurnakan perilaku atau akhlak. Berarti akhlak itu sudah ada, nilai itu sudah ada sebenarnya. Hanya saja memang dia tidak sempurna. Nilai itu udah fitrah manusia. Sudah ada, bawaan dari manusia. Bawaan. Fitrah manusia itu sudah memiliki nilai-nilai yang agung. Tapi nilai-nilai terkadang terkontaminasi oleh nafsu, oleh ambisi dan sebagainya, sehingga dia terkontaminasi, akhirnya dia menjadi kabur. Maka diperlukan agama atau nabi ini untuk meluruskan kembali yang sudah mulai melenceng ini. Jadi nabi itu bukan membawa satu ajaran yang dari nol. Itu sudah ada sebelumnya? Sudah ada, hanya sifatnya penyempurnaan saja. Penyempurnaan. Atau selain mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Yang sudah keluar, seperti kita sebut misalkan ada satu benda yang harusnya beredar pada orbitnya, ini sudah keluar dari orbit, dikembalikan saja, digeser lagi menjadi di orbit itu. Jadi bukan sebuah pekerjaan yang kita seperti bangun rumah dari nol. Tidak, ini hanya sebuah merapikan yang sudah ada. Nah, biasanya agama itu mengatur dua hal, hubungan manusia dengan pencipta dan hubungan manusia dengan sesama. Sesama sini dalam hal ini sesama makhluk ya. Nah, banyak orang mengatakan, Mas Ega, saya ini sudah baik seperti Mas katakan, saya sudah baik, kenapa saya harus beragama? Oh iya, betul. Bahkan maaf, orang yang tidak beragama cenderung lebih baik dari orang yang beragama. Lalu apa gunanya beragama? Nah, tentu di sini hukumnya tidak bisa kita harus artikan sedemikian. Maksudnya adalah orang yang katanya beragama itu belum tentu dia beragama. Karena Mas Agus sudah pernah singgung di episode sebelum-sebelumnya, banyak orang berpenampilan sangat religius, sangat agamis, ya kan? Tapi esensinya memang dia nol. Esensinya menyakiti sesama. Merugikan sekitarnya, gitu. Jadi memang banyak perilaku, banyak orang dengan tampilan agamis, tapi perilakunya sangat tidak agamis. Jadi yang salah sebenarnya bukan agamanya, penganutnya. Jadi begini, Bib. Kita harus bedakan antara agama dan pemeluk agama. Pemeluk agama.
agama bisa jadi sebuah ajaran yang baik, ya kan, menjunjung tinggi nilai-nilai yang kebaikan tadi. Tapi penganutnya sejauh mana dia bisa sesuai dengan ajaran itu kan sesuatu yang harus dipertanyakan. Tidak ada orang, oke lah kalau si Nabi Rasulullah misalkan, dia adalah representatif yang paling tepat untuk mewakili agama ini. Tapi orang-orang setelahnya, apalagi kita sedang ribuan tahun seperti ini, kan belum bisa kita mengatakan. Kita bisa mengklaim saya seorang Muslim, tapi saya tidak bisa mengklaim bahwa saya mewakili ke Islam. Tidak bisa. Nggak bisa mau klaim gitu. Jadi kalau saya jelek, Islam tidak bisa berlepas diri dari kejelekan saya, ya kan? Walaupun saya seorang Muslim. Nah ini harus kita bedakan. Nah berikutnya adalah fungsi agama adalah bagaimana mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Mengatur hubungan manusia dengan penciptanya. Ya. Misalkan ada cara-cara bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, ya kan? Samalah kalau kita punya alat-alat elektronik, kita kan ada buku panduan. Nah ini ada buku panduannya. Nah untuk apa? Lagi-lagi untuk kesempurnaan secara spiritual. Kalau yang pertama kesempurnaan secara akhlak, perilaku. Yang kedua adalah kesempurnaan dalam hubungan kita secara spiritual dengan Tuhan. Nah, sehingga kita mungkin Mas Ega pernah mendengar sebuah hadis ya cukup populer, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Saya pikir kita bisa persempit ya. Kalau kira-kira itu mewakili apa yang kita bicarakan. Hubungan dengan sesama dari diri ini dan hubungan dengan Tuhan. Anda mustahil tidak akan mengenal Tuhan sebelum Anda mengenal diri Anda. Jadi betul-betul kita harus mengenal diri dulu. Mengenal diri ini yang menarik ini Habib. Mengenal diri ini dalam arti mengenal diri apa? Baik secara psikologis atau secara cuman fisik gitu? Iya, semuanya, semua dimensi yang ada pada tubuh kita. Baik fisik, keterbatasan fisik kita, keterbatasan apa yang kita miliki, gejolak jiwa. Kita kan bisa menilai diri kita siapa. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa, ya kan? Umur pun nggak akan lama. Ya kan? Apa yang kita usahakan, harta benda akan kita tinggal. Kalau orang itu tahu siapa dirinya, dia nggak main-main. Karena saya mau tanya Mas Ega ada orang nggak bisa berenang. Apa dia mau lompat ke dalam lautan? Oh, enggak. Kenapa? Karena dia tahu dirinya. Dia tahu dirinya betul. Dia tahu diri dia akan mungkin terbang lompat ke dalam lautan itu karena dia tahu dia tidak bisa berenang. Jangankan lautan, mungkin kalau berenang pun dia tenggelam. Betul. Nah, ini penting, bagian dari diri ini penting karena ini Anda tidak akan pernah sampai pada titik puncak spiritual Anda sebelum Anda memulai dari siapa diri Anda. Maka itu Islam itu sangat mengajarkan misalkan simbol-simbol kerendahan diri seperti misalkan dalam sholat ya, bagaimana ruku, bagaimana sujud, kan simbol-simbol kerendahan. Kerendahan di hadapan penguasa. Tetapi ingat dan harus diingat juga bahwa agama seperti yang kita sebut di awal sama sekali bukan melulu urusan hubungan kita dengan Tuhan, bukan melulu. Juga menyangkut hubungan kita dengan manusia. Dan itu sudah dipertontonkan dengan baik oleh Nabi selama 23 tahun hidup sebagai seorang Nabi. Bagaimana hubungan dia kepada tetangga, keluarga, sahabat, dan musuh bahkan. Semua itu menunjukkan kepada kita bahwa itulah yang sebenarnya yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Baik antar sesama, tapi juga baik kepada Tuhan. Tentu seseorang bisa mengatakan bahwa saya sudah baik sama manusia, tapi ntar dulu hubunganmu dengan pencipta seperti apa? Baik nggak? Mudah-mudahan berbanding lurus antara hubungan dia baik sama manusia juga baik dengan Tuhan. Jadi dua hal yang perlu ditekankan. Jangan puas kalau kita sudah baik kepada manusia, kita lupa berbuat kepada Tuhan kita. Atau sebaliknya, kita merasa sudah cukup berhubungan dengan Tuhan, tapi kita menghancurkan hubungan sama manusia. Maka dia tidak akan pernah mendapatkan esensi dari agama itu. Tapi kalau kita lihat, ini suatu fenomena juga. Begitu banyak orang yang ritualnya bagus, kita lihat sholatnya bagus, apanya bagus, tapi kadang tidak terlepas lingkup keluarganya aja, kadang menyakiti keluarganya, menyakiti istrinya dengan itu. Itu gimana itu? Bagaimana kita di sisi luarnya kita ngelihat hubungan dengan Tuhannya bagus, tapi tidak berpengaruh terhadap kehidupannya. Ya itu realita, itu sering kita hadapi. Dan itu ujian pada manusia itu sendiri ya. Ujiannya. Tapi sekali lagi agama tidak bisa dipersalahkan. Agama sudah mengatur itu berbuat baik. Sama orang tua pun kita tidak boleh ucapkan kalimat saja nggak boleh. Apalagi menghardik, saja nggak boleh. Tapi sejauh mana ada orang ahli ibadah, ahli sujud, belum tentu dia berbuat baik sama kedua orang tuanya. Ya kan? Kita bisa melihat orang dengan ini orang
begitu azan berkumandang, Ya, langsung lari. nggak ada nafas, Ya. langsung ser. Seret. Tapi apakah dia berbuat baik sama orang tua? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Apa kita mengatakan ini yang diinginkan Islam? Ini diinginkan agama? Kan tidak. Sebenarnya kitab suci tidak mengajarkan seperti itu. Nah, ini kan sering kita lihat. Ini merupakan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Nah, untuk itu manusia itu harus seimbang tentang kehidupan dia. Jangan sampai orang itu beranggapan bahwa kalau dia sudah, maaf ya, sudah pergi haji, Ya, sudah ya. bangun masjid, Ya. sudah apa lagi, sudah segala macam dia perbuat, lalu seenaknya dia, sisi lainnya, toh saya juga bukankah Al-Quran, bukankah Islam mengajarkan siapa yang pergi umroh Allah akan menghapus dosanya, Ya. Begitu ya kan? aja, ya. Seolah itu sebagai menghibur diri. Nah, tidak, sesungguhnya bukan itu maksudnya. Maksudnya kita harus menjadi pribadi-pribadi bagian dari kehidupan ini, mengisi kebaikan di antara yang di mana kita hidup itu. Kalau kita sebagai seorang pengusaha, menjadi pengusaha yang baik, yang bisa menampung karyawan, ya kan? Kesejahteraan kepada karyawan. Kita menjadi seorang pedagang, misalkan memberikan dagangan yang tidak berbohong, merugikan kepada klien kita. Kita menjadi seorang guru dan seterusnya. Di mana profesi kita, di situ ada tanggung jawab kita sebagai orang beragama. Itu yang dimaksud sesungguhnya agama, sehingga kita mendapatkan penting atau tidaknya kita beragama melihat dari hal-hal seperti itu. Oke, Bib. Ini menarik ini. Kembali kepada tema pentingkah kita beragama. Sekarang begini, sekarang kalau mencari pencarian diri itu kembali kepada keyakinan kita. Ya. Kembali kepada ikro Betul, diri kita. Betul. Kembali kepada manusianya. Kembali kepada Betul. manusianya. Kita Setuju, lihat diri kita sendiri. Kita kan sering bertanya, kadang pada saat tertentu kita, untuk apa kita dihadirkan di dunia ini? Siapa yang menghadirkan? Untuk apa? Untuk apa? Dan mau kemana? Itu kadang pertanyaan Filosofis, pertanyaan sangat filosofis. Iya, sangat filosofis begitu. Jadi itu pertanyaan untuk diri sendiri yang kita cari jawabannya. Disitulah kita mencari bahwa diri kita ini dan alam semesta ini ada yang menciptakan. Betul. Pada saat kita yang meyakini bahwa ada yang menciptakan, kita sebutlah dia Sang Maha. Dalam Islam kita sebut dia Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kita inginkan ini, apa yang diinginkan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Betul. Itulah kadang kita mengkaji dengan beragama. Tapi di sisi lain kita kadang melihat begini, Habib. Kita melihat justru beragama itu justru membuat perpecahan. Mohon maaf, Habib. Ya. Yang satu sisi menganggap kita agama membawa kepada konflik ya. kepada konflik. Orang sisi luar melihat begitu. Wah, ini agama malah membawa konflik. Si A ngomongnya begini, si B ngomongnya begini, sama-sama memakai dalil. Sama-sama memakai ini, tapi ngotot-ngototan. Jadi bagaimana pemahaman agama melihat fenomena ini gitu loh. Ya, memang kalau disebut memang agama itu punya andil atau kita sejarah agama ya, sangat sulit untuk dibantah. Agama itu melahirkan konflik ya. Iya, mungkin dulu ada istilah perang salib apa tuh kan. Mungkin konflik antar sesama agama sendiri, sekte-sekte, mazhab, kelompok, itu kan terjadi ya. Terjadi. Kalau sekarang mungkin belum, tapi perang medsos udah cukup. Udah kencang itu, Bib. Perang juga ya. Perang ideologi ya. Ya, itu memang kita tidak pungkiri memang itu terjadi ya. Sebenarnya agak sulit juga Mas Ega ya menduduk persoalkan hal ini dalam satu diskusi seperti ini. Terus terang saya sebenarnya sangat kesulitan. Tapi like juga kita sebut bahwa agama itu ada dua. Agama dengan huruf A besar, dengan agama dalam huruf A kecil. Ya. Nah, perlu dijelasin? Ya, artinya begini. Saya sebut kalimat A besar, huruf A besar, huruf A kecil. Saya ingin membedakan bahwa ada agama yang benar-benarnya agama, ada agama hasil kolaborasi pemikiran manusia, kepentingan manusia. Begitu. Saya ingin memulai dari apa yang Mas Ega singgung tadi di awal. Semua itu tergantung pada manusianya. Saya sepakat itu. Begini, ambil contoh gini ya. Al-Quran itu kitab suci. Ya, suci. Ya, kita sebutnya kitab suci lah. Ya. Bagi seorang Muslim, kitab suci Al-Quran itu nggak ada salahnya. Namanya juga kitab suci. Iya, kitab suci. Nggak ada salahnya kan? Iya. Pertanyaannya bisa disalahgunakan nggak?
Sangat bisa. Sangat bisa. Siapa yang pelakunya? Iya, yang mempersepsikan Manusia. Manusia mempersepsikan Al-Quran Manusia. sesuai kepentingan. Jadi Al-Quran sudah suci, Ya. sudah tidak salahnya, dia bisa disalahgunakan oleh manusianya. Ya. Dia yang menentukan siapa? Menentukan adalah manusia. Iya. Jadi apa artinya itu kitab suci? Bisa dirubah, dibawa kemana saja manusia itu kembali. Jadi saya nggak mengatakan kitab suci itu suci. Coba bayangkan kalau ada barang yang tidak suci, yang suci aja bisa disalahgunakan, kok apalagi yang tidak suci. Jadi manusia ini seluruh pelaku sesungguhnya dia. Dia mau bawa kemana, semua tergantung kepada manusianya. Kalau seorang itu baik, dia mau ditaruh dimanapun, yang ada kebaikan. Tapi kalau orang itu buruk, mau dibawa kemanapun, yang terjadi adalah keburukan. Kembali kepada manusia. Makanya itu yang diperlukan adalah pembangunan diri kita. Saya justru, saya ingat banget tuh lagu Indonesia Raya tuh. Ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu menarik juga, saya sering-sering kadang-kadang terpikir juga tuh bagaimana tuh Bapak bangsa dulu Udah memikirkan hal gitu, itu. bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Jiwa dulu baru badan. Nah, jiwa ini penting. Nah, agama itu membangun jiwa itu. Menjadi pribadi-pribadi yang baik. Bisa jadi Anda secara fisik kekurangan. Bisa jadi secara ekonomi penuh kekurangan. Tapi kalau jiwa Anda besar, Anda menjadi orang besar. Contoh sederhana misalkan, sifat memaafkan. Sifat memaafkan itu nggak gampang loh. Nggak semua ustadz bisa jadi orang pemaaf. Nggak semua seorang profesor jadi pemaaf. Nggak. Pemaaf itu tidak tergantung dengan predikat, gelar akademik, usia, muda, tua, wanita. Tidak. Itu menyangkut satu saja, jiwa itu besar atau tidak. Kalau Anda punya jiwa besar, seluas samudra, Anda akan makan semuanya. Bukan cuma ikan sampah pun Anda akan makan. Itu berarti jiwa itu jiwa besar. Nah, agama itu menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki jiwa yang besar itu. Itu sesungguhnya agama. Tetapi ketika pembangunan jiwa ini gagal, sudah keburu Anda sibuk dengan seragam, sibuk dengan simbol, yang terjadi seperti yang episode sebelumnya kita katakan, ini agama jadi barang dagangan yang saling menjelekkan. Betul. Konflik-konflik itu lahir dari sini. Saya sangat yakin dan saya sangat setuju kalau agama itu melahirkan konflik berangkat dari pemahaman yang ini, bukan pemahaman yang sebelumnya. Pemahaman di mana agama sudah menjadi barang dagangan. Seolah-olah kalau ada orang ikut sama dia, dia senang. Nah, padahal kita ini bukan siapa-siapa. Orang ikut sama kita bukan menunjukkan orang itu menjadi baik. Ikut kepada kita juga bukan menjadi orang buruk. Kita bukan barometer kebenaran. Ya kan? Kita hanya mengajak orang itu untuk menjadi baik sesuai dengan yang diinginkan oleh agama itu. Tapi karena problem kita sudah menjadi toko kelontong, kita sebutnya warung kelontong. Nah, agama itu sudah menjadi persaingan yang tidak sehat. Inilah yang melahirkan agama-agama yang konflik. Saya yakin konflik-konflik agama di masa-masa abad-abad silam itu lebih kepada kekuasaan mungkin. Kepentingan agama itu hanya dijadikan tameng saja. Ya kan? Simbol-simbol agama itu digunakan untuk kekuasaan itu. Artinya kalau kekuasaan sudah di tangan, agama itu nggak dipakai. Ya. Kalau boleh begini saya katakan Habib, tadi Habib bilang antara agama A besar, agama A kecil. Betul. Agama A besar itu suci, mutlak kebenarannya. Agama A kecil ini adalah hasil persepsi manusia. Yang di dalamnya syarat dengan kepentingan. Syarat kepentingan. Ambisi. Jadi kadang orang nggak bisa membedakan antara agama A besar dengan agama A kecil. Agama A kecil ini dianggap sebagai A yang besar, mutlak. Padahal itu hasil persepsi pemikiran manusia. Betul. Yang di situ bisa jadi ada kepentingan-kepentingan tertentu. Betul. Itulah yang membuat kadang sesama umat beragama ini konflik. Betul. Karena pembenaran atas pemahamannya, persepsinya menafikan persepsi yang dipahami orang lain. Iya, itu persis seperti itu. Jadi ketika orang itu mengajak orang itu sebuah pengajian, contoh sederhana pengajian. Kalau pengajian itu tidak membuat Anda dekat pada Tuhanmu, ya kan? Menjadikan engkau merendahkan sesamamu, itu sesungguhnya bukan agama. Siapapun ustadznya. Ya kan? Itu kan tolak ukur seperti itu. Kalau kita keluar dari majelis pengajian begitu, semakin ngelirik orang, salah. Dengan pikiran-pikiran miring ya. Pikiran. Suuzon. Suuzon. Ya. Ya itu bagian dari itu.
Selama pengajaran itu tidak membuat Anda dekat pada Tuhanmu dan tidak membuat Anda menghargai sesamamu, sesungguhnya dia bukanlah mengajak Anda kepada jalan kebenaran. Itu satu kaidah yang harus kita tanamkan pada diri kita untuk membedakan antara A besar dengan A kecil. A besar sama A kecil. Ya, itu merupakan kaidah dasar saya pikir ya. Ketika seseorang ya semakin dia dekat dengan Tuhannya dan dia bisa menghargai sesamanya, bukan menghargai sesama, bahkan kepada makhluk-makhluk yang lebih kecil dari kita, dengan binatang, dengan tumbuhan, itu bertalian loh, nggak sembarangan loh. Anda nggak bisa mengatakan bahwa kadang-kadang, maaf ya, kadang-kadang di Islam itu, ya saya sebutnya, Islam menurut saya tidak pernah mengajarkan seperti itu, tapi ada kesan beberapa mimbar-mimbar, misalkan bunuhlah cicak misalkan. Ya, itu Ya, kan. itu kan sering dari Iya, kecil kan, iya. cicak dibunuh. Salah cicak itu apa? Makhluk-makhluk ciptaan Allah juga. Iya, betul. Kalau kita menggunakan akal sehat, berpikir ulang, masalahnya apa dengan si cicak? Salahnya cicaknya apa? Iya. Ya kan? Itu satu misalkan. Yang kedua, sering juga kita temukan bagaimana dalam ajaran agama itu, misalkan Islam mengatur ya, bahwa tidak boleh memakan babi misalkan. Bukan berarti Anda ketemu babi Anda bunuh. Ya. Jadi pengertian itu nggak ke situ, ya kan? Misalkan anjing itu dianggap penciumannya najis. Bukan berarti kemudian anjing itu menjadi musuh Anda, tidak. Bukan, artinya bukan pemahaman harus digeser ke arah situ. Dia najis karena penciumannya, ya kan? Tapi sebagai sebuah hewan, dia hewan, makhluk Allah. Bahkan orang-orang dulu sampai hari ini, orang-orang di negeri-negeri Arab tuh mengembala kambing tuh dengan anjing sebagai penjaganya. Anjing itu sebagai hewan yang cerdas. Betul. Digunakan sejak zaman silam. Jauh sebelum Islam pun sudah digunakan sebagai membantu dalam peternakan, perkebunan, untuk menjaga rumah dan sebagainya. Begitu juga babi. Babi itu haram untuk dimakan. Bukan besok Anda ketemu babi Anda bunuh. Jadi ini yang harus diduduk persoalkan, ya kan? Jadi ketika ajakan-ajakan itu ada di hadapan kita, Anda suruh membunuh babi, kemudian apalagi menyakiti anjing, membunuh cicak, nah itu bagian dari A kecil, agama dalam A kecil. Termasuk A kecil ini yang seperti episode sebelumnya yang kita sebut sesajen itu. Ya, itu arogansi terhadap simbol-simbol yang menurut pemahaman dia itu syirik. Betul. Apa langsung dengan gayanya, mohon maaf, tanpa akhlak begitu ya. Memaksakan sebuah kebenaran juga sebuah kejahatan menurut saya. Memaksakan sebuah kebenaran dalam persepsi dia, memaksakan kebenaran yang ada dalam pikiran dia kepada orang lain, itu sebuah kejahatan. Padahal dia udah baca. Padahal dia sudah benar. Padahal dia udah baca la ikraha fiddin. La ikraha fiddin, jelas. Memaksakan. Walaupun itu sebuah kebenaran ya. Iya, walaupun itu semua. Dipaksakan kepada orang itu sebuah kejahatan. Karena kalau dia kebenaran itu bisa dipaksakan, pasti Nabi adalah orang pertama yang memaksakan kebenaran itu kepada orang yang pada lawan-lawannya. Nah, itu tidak dilakukan. Jadi nah, ini akhirnya produk-produk agama menjadi bahan tertawaan. Iya. Nah, akhirnya seolah-olah kita ini semua ikut menanggung karena oknum-oknum ini. Jadi bahayanya begini, Habib. Ini semakin menarik ini, Habib. Nanti kita bisa bahas lebih dalam lagi. Ya. Mungkin ke depan setelah ini kita akan bahas lebih lanjut lagi. Ya. Sahabat Kanal 3, untuk obrolan bareng Habib ini mungkin dari Habib Faisal Jindan ini ada penutup mengenai pentingkah kita beragama ini. Ya. Gimana, Habib? Ya, agama sebagai satu keniscayaan bagi manusia, karena manusia itu pada dasarnya bodoh. Dia tidak tahu bagaimana harus melangkah, sehingga datanglah agama untuk mengatur itu. Kebutuhan akan agama itu sangat penting, karena dia mengatur antara hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan antar sesama. Bisa jadi, Mas Ega, bisa jadi kemajuan ilmu teknologi, kemajuan peradaban manusia bisa menyelesaikan banyak masalah. Tapi ada masalah-masalah yang paling dalam diri manusia tidak bisa diselesaikan kecuali membutuhkan kedekatan seorang hamba dengan Tuhan. Dan itulah agama hadir untuk mengembalikan manusia kepada rel atau orbit sebenarnya sebagai seorang hamba itu. Saya pikir itu. Ya, baik, Bib. Ya. Makasih. Sahabat Kanal 3, itulah tadi obrolan bareng Habib Faisal Jindan. Mungkin suatu saat ke depan kita bahas lebih dalam lagi ini, atau kita nanti ke tema yang lain dulu. Ya. Pokoknya jangan lupa subscribe. Tetap kalau ada pertanyaan atau komen silahkan diutarakan. Makasih sahabat Kanal 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.